Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas teknologi informasi dengan judul Teknologi Informasi Software. Perkenalkan, saya atas nama Khatibul Umam akan memimpin berlangsungnya presentasi kali ini. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Aprilia Handayani. Kepada Aprilia dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah saya diberikan kepada moderator. Topik utama dalam presentasi ini adalah pengertian software. Perangkat lunak, aplikasi atau software adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan. Biasanya dapat dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya seperti sistem yang menginteraksikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang mengutamakan pengguna. Next. Pengertian prosesan. Pemrosesan adalah kumpulan suatu perintah yang di mana perintah belum aktif dan menunggu untuk diproses. Proses memproses program ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, program tersebut diinput akan diambil oleh RAM untuk nantinya dibawa ke CPU untuk diproses. Setelah diproses, maka program ini akan menunjukkan apa yang diperintah sebagai apa yang disebut output. Hebatnya langkah-langkah ini tadi dilakukan dengan cepat bahkan dalam hitungan nanodetik. Next. Cara kerja CPU. Mengambil unit kontrol, mendapatkan instruksi dari memori. Yang kedua, dekode unit kontrol instruksi atau memutuskan apa arti dan mengarahkan bahwa data yang diperlukan akan dipindahkan dari memori yang aritmatika logik unit. Yang ketiga, aritmetika unit logika mengeksekusi instruksi aritmetika ATM logis. Artinya, ALU diberikan kontrol dan melakukan operasi yang sebenarnya. Yang keempat, THC aritmatika logik unik menyimpan hasil dari operasi ini di memori atau register langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau item. Yang terakhir yaitu unit kontrol akhirnya mengerahkan memori untuk melepaskan hasil perangkat keluar atau perangkat penyimpanan sekunder. Fungsi CPU. Fungsi utamanya yaitu melakukan operasi aritmetika atau logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. Next. Hasil dan input. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Sedangkan output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Baiklah, terima kasih atas Aprilia Handayani yang telah membacakan materi pertama. Baiklah, untuk materi kedua akan dibacakan oleh Nur Hidayanti. Kepada saudara dipersilakan. Bismillah, perkenalkan nama saya Nur Hidayanti dengan sambuk F1D2211026. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang alat software yang dapat digunakan dalam teknologi informasi. Nah, perangkat keras komputer merupakan sebuah komponen pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Sedangkan software atau perangkat lunak merupakan istilah khusus yang digunakan untuk
data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasi, dan lain-lain. Alat untuk pengguna ada berbagai macam software yang dapat digunakan seperti Microsoft Word, Adobe Reader, PDF Creator, dan Google Chrome. Next. Adapun klasifikasi software terbagi menjadi dua, yaitu software aplikasi umum, yaitu program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum bagi para pemakai akhir. Yang kedua, software aplikasi khusus, tersedia untuk mendukung aplikasi khusus para pemakai akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Adapun jenis-jenis software terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, operasi sistem, contohnya seperti Microsoft Windows, dan lain-lain. Yang kedua, program aplikasi atau application software, contohnya seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga, utility software atau program bantu, contohnya seperti antivirus, Windows Media Player, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu malware atau program perusak, contohnya seperti virus, ROM, keylogger, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Nur Hidayanti. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Ila Nurfadila Abadi. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ila Nurfadila Abadi di sini dengan stambuk F1D2 21022. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya, yaitu hubungan software dan hardware. Secara singkatnya, hardware merupakan perangkat keras yang membutuhkan software sebagai perangkat lunak dalam proses penggunaannya, serta untuk memanajemen sekaligus memberikan nilai fungsional pada komputer. Hubungan antara hardware dan software ibarat hubungan antara roh dan jasad. Artinya, hardware komputer hanyalah mesin yang mati dan tidak dapat digunakan tanpa adanya software yang diinstal ke dalam hardware komputer. Selanjutnya, menurut Setiawan 2022, hubungan hardware dan software dapat membantu dalam hal manajemen informasi sistem yang suatu kombinasi dari setiap unit jaringan komputer serta jaringan komunikasi data, serta dalam mengumpulkan data, mengubah data, dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Selain itu, proses penggunaan software dan hardware juga dapat digunakan secara bersamaan dalam proses mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sehingga dapat dikatakan sistem informasi adalah serangkaian sistem informasi yang juga dapat diinput, model, proses, output, penyimpanan, dan kontrol, sehingga sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk merencanakan, mengolah, mengendalikan, meracik data dalam suatu organisasi berdasarkan atas critical success untuk menentukan suatu keberhasilan dalam suatu perusahaan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ila Nurfadila Abadi. Baiklah, untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Agustin Priana. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang cara interfase pengguna. User interface adalah suatu tampilan visual di mana tampilan visual ini berfungsi sebagai jembatan user atau pengguna dengan sistem tampilan yang dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain sebagai semenarik mungkin. User interface berperan sebagai penghubung yang memudahkan penggunanya agar dapat menjalankan suatu program, aplikasi, maupun mengunjungi website. Sedangkan tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Next. Dan selanjutnya, jenis-jenis user interface dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu
Yang pertama, Command Line Interface. Command Line Interface adalah kedua, graphical Baiklah, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Saudari Agustin Priana. Sebagai presentasi terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah ini. Yang pertama, proses pemrosesan merupakan proses yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, program yang tersedia atau input akan diambil oleh RAM untuk nantinya dibawa ke CPU untuk diproses. 2. Alat untuk pengguna adalah ada beberapa jenis software yang dapat digunakan pada pengguna, yaitu Microsoft Word, Adobe Reader, PDF, Creator, dan Google Chrome. 3. Hubungan hardware dan software dapat membantu dalam hal manajemen informasi, sistem yang suatu kombinasi dari setiap unit, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data, serta di dalam mengumpulkan data, mengubah data, serta menyebarkan informasi yang berhubungan dengan teknologi informasi. 4. User interface adalah suatu tampilan visual di mana tampilan visual ini berfungsi sebagai jembatan user atau pengguna dengan sistem tampilan UI dalam berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Baiklah, kami sudah melakukan presentasi yang dari kelompok 3. Mungkin untuk kelompok yang lain dapat memberikan pertanyaan bagi kelompok kami. Baiklah, saya akan tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.